Ternyata, cinta yang kukira selama ini hanyalah permainan yang direncanakan pria ini. Dia ternyata sudah lama berselingkuh dengan pembantu rumah tangga kami. Sepertinya, aku pulang di waktu yang tidak tepat. Bahkan menyaksikan langsung adegan perselingkuhan. Sayang, kamu harum sekali. Jangan, jahat. Kau Kak Jisong, Kepen kamu. Berencana mengungkapkan semuanya pada si polos itu. Aku sudah tidak sabar. Ingin menjadi Nyonya Hi. Untuk apa buru-buru? Selain gelar Nyonya Hi, seluruh harta keluarga Song, bukankah sudah milikmu? Tapi aku dengar, hari ini adalah hari pernikahanmu yang kelima. Dengan si polos itu, hadiah apa yang akan kamu berikan padanya? Si cemburuan, tenang, hadiahku pasti akan dia sukai. Aku dan Song Wanin sudah menikah 5 tahun. Dia selalu menuruti semua perintahku, bahkan sampai merendahkan diri. Tapi itu masih belum cukup. Aku ingin membuatnya benar-benar tunduk dan patuh sepenuhnya. Ini buku pedoman kewanitaan dan papan cuci. Aku akan membuatnya berlutut di papan cuci. Menyalin buku pedoman kewanitaan 100 kali, dan juga ini. Perjanjian pengalihan aset keluarga Song, sekalian ditandatangani. Kakak Sisong, apakah dia akan menandatangani perjanjian ini? Yang tidak dia tahu, 5 tahun lalu, saat aku menyelamatkannya dari kebakaran. Itu hanyalah sandiwara, hanya ini. Dia sudah mencintaiku sampai mati. Ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk membuktikan kesetiaannya padaku, dia pasti akan menandatanganinya. Bahkan jika dia benar-benar tidak mau menandatangani. Nanti kita akan memainkan sandiwara yang bagus untuk membuatnya kehilangan reputasi. Pada saat itu, seluruh harta keluarga Song, bukankah akan menjadi milik kita? Tapi melompat dari jembatan penyeberangan sangat berbahaya. Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Tenang, saat kita sampai di jembatan penyeberangan, aku akan meneleponnya, si polos itu. Pasti akan segera datang, dia sangat mencintaiku. Mana tega membiarkanku mati. Ternyata, cinta yang kukira selama ini hanyalah permainan yang direncanakan pria ini. Dia ternyata sudah lama berselingkuh dengan pembantu rumah tangga kami. Dan berusaha menguras habis harta keluarga Song. Hi Song, karena kamu sudah mempersiapkan hadiah yang begitu besar untukku, maka aku harus membalasmu dengan setimpal. Kak Sisong, jangan-jangan ada orangnya? Kak Sisong, ini hadiah darimu untukku? Kok semuanya jatuh ke lantai? Apa kamu sudah tidak mencintaiku lagi? Masa sih? Mungkin tadi kita terlalu bersemangat. Tidak sengaja tersentuh ya. Ini pasti Song Wanin yang beli lebih awal. Jatuh lebih baik, siapa yang mau barang murahan ini? Nah, bunga dan kue ini jatuh ke lantai. Bagaimana kamu menggantinya? Kalau begitu, hadiahkan tas untuk sayang gimana? Boleh. Hi Song, Fang Xiaoqi, kalian tunggu saja. Direktur Song, ini sesuai permintaan Anda sebelumnya. Rumah ini berlokasi di area terbaik di kota, lebih dari 300 meter persegi. Gaya dekorasinya juga sesuai selera Tuan Hi. Aku benar-benar buta. Bagaimana bisa menyukai orang hina seperti ini? Direktur Song, Anda tidak tidur 2 hari 2 malam. Menyelesaikan proyek lebih awal, bukan hanya untuk pulang cepat. Menemani Tuan Hi, sekarang bagaimana? Hi Song. Dia sama sekali tidak pantas mendapat kebaikanku mulai hari ini. Biar dia mati tanpa tempat dikubur, Hi Song. Dulu kamu masuk perusahaan, tapi malah membocorkan rahasia perusahaan ke pesaing. Kalau bukan aku yang melindungimu, kamu sudah masuk penjara. Setelah menikah denganku, malah selingkuh dengan pembantu. Bahkan berhayal menguasai semua harta keluarga Song. Song Wanin cepat datang. Kakak Sisong mau lompat dari jembatan. Song Wanin, kamu dengar tidak? Aku bilang kakak Sisong mau lompat dari jembatan. Kamu belum juga datang? Lompat dari jembatan? Biarkan dia lompat, lebih cepat lebih baik. Agar tidak mengganggu makanku nanti. Cepat datang lihat. Kakak Sisong jangan lompat, turunlah. Hi Song. Fang Xiaoqi, panggung kalian. Sangat bagus, kebetulan. Untuk membongkar wajah asli kalian berdua. Ternyata ini Direktur Grup Song. Song Wanin, lihat sikapnya yang tidak peduli, sepertinya. Benar-benar tidak mempedulikan nyawa suaminya. Dramanya lengkap sekali, sampai sengaja cari wartawan. Sayang, yang akan hancur reputasinya bukan aku. Tapi kalian, baik. Jangan tarik aku. Song Wanin, kenapa baru datang? Kakak Sisong mau lompat, cepat hentikan dia. Kakak Sisong, panggilannya mesra sekali ya. Yang tidak tahu, mungkin mengira ada apa antara kamu dan Hi Song. Ada apa sih? Kamu cuma asisten rumah tangga di rumahku aja kok. Song Wanin, kakak Sisong aja mau lompat gedung. Kamu nggak peduli dia malah curiga kita berdua. Ada hubungan gelap? Ini yang disebut kewajiban sebagai istri? Sebagai istri, hal pertama yang harus dilakukan, kan harusnya membujuk suami agar jangan lompat. Masa langsung marah-marah? Keterlaluan banget. Bener, gue salah apa? Cuma nggak tega lihat. Nyawa seseorang dipaksa sampai jalan buntu aja.
Kamu cukup peduli ya sama dia, Song Wanin. Karena sikapmu yang sok tinggi inilah yang bikin kakak Sisong jadi rendah diri. Selalu murung karena sikapmu. Sampai terjadi begini, kamu malah nggak merasa bersalah. Rekam wajah Song Wanin yang kayak gini. Biar semua orang lihat wanita terkaya nomor 1 di kota A. Yang mengaku adil dan baik, tapi memperlakukan suaminya seperti ini. Biar semua orang lihat betapa munafiknya dia. Nona Song, jangan gong teres provokasi Tuan He. Mungkin kalau kamu minta maaf baik-baik, dia akan maafin kamu. Aku baru datang, belum bicara 2 kata. Kalian pada. Kok malah suruh aku minta maaf? Aku justru pengen tahu. Salah di mana? Lompat. Cepetan lompat. Oh iya. Sebaiknya ambil pose yang bagus. Buat di foto kenang-kenangan. Kok masih belum lompat juga? Jangan-jangan. Mau dibantu? Atau takut jelek pas jatuh nanti? Ya sudahlah. Mati itu pasti, jelek atau enggak. Enggak penting kok. Song Wanin, maksudmu apa? Bisa-bisanya ngomong sejahat itu. Kamu tuli ya? Nggak dengar? Gue bilang, lompat. Cepetan lompat. Nanti juga siang. Memang wanita paling kejam. Kamu tega. Lihat suamimu sendiri lompat gedung. Jangan tunjuk aku pakai jotor kotor. Aku takut nggak tahan. Patahin jarimu. Song Wanin, jangan mendekat. Aku beneran lompat. Aku lompat. Aku. Gimana? Takut? Katanya mau lompat gedung. Sampai ngajak banyak penonton. Kok sekarang nggak berani? Song Wanin, kamu mau apa sih? Harus aku mati baru kamu puas? Masa sih? Lompat gedung kan keinginanmu? Aku cuma mengabulkan keinginanmu, bukan? Kamu sekarang nggak mau lompat ya? Iya juga ya, udah berapa lama nih? Lebih dari 2 jam belum lompat juga. Kalau dia beneran mau lompat, cuma modal. Badan kurusnya Fang Xiaoqi. Mana bisa nahan dia? Jangan-jangan, kamu cuma nggak tega sama aku, mau lihat aku. Sebelum mati. Aduh, aku kan udah datang, lompat aja. Tenang aja, pasti aku cariin tanah kuburan yang bagus buat kamu. Song Wanin sampai sekarang juga. Kamu masih aja bersikap kayak gini. Kau kayak Song bersamamu. Rasanya selalu direndahkan. Fang Xiaoqi, kok kamu malah lebih tegang dari aku? Sekarang Art memperlakukan majikan sampai sepenuh hati kayak gini, jadi susah buat nggak curiga. Soal hubungan kamu sama Hi Sisong itu bersih apa nggak? Song Wanin, mulutmu memang tajam. Kayaknya orang tuamu juga si imut nggak berpendidikan. Samai bisa ngasih anak kayak kamu. Aku mau gimana, nggak perlu kamu urus. Urus aja mulutmu. Kalau mulutmu masih aja nggak bisa ngomong yang benar, awas ku sobek mulutmu. Sayang, di rumah kamu mau pukul atau hina aku, sudah biasa. Sekarang kamu masih ganggu cewek muda. Di depan umum kamu masih pukul dia, Song Wanin. Selanjutnya, setiap perkataanku, bukan fitnah belaka. Hi Sisong, kalau kamu memang laki-laki, jangan banyak bacot, cepat lompat saja biar beres. Perkataan yang keluar dari mulutmu, kayaknya nggak ada yang percaya. Dasar wanita jahat, akan kukatakan ke semua orang. Kalau kamu yang memaksaku, aku memang dari desa. Tapi aku juga punya cita-citaku sendiri. Aku berusaha keras masuk universitas, lalu kerja di perusahaan. Aku dipaksa mundur, kamu hancurkan semua masa depanku. Di rumah kamu pukul dan hina aku, sudah biasa. Bahkan saat orang tuaku datang, kamu perlakukan mereka sama. Setelah mereka datang, kamu perlakukan mereka dengan kasar. Sama sekali nggak dihargai, kamu mengusir mereka. Sampai sekarang mereka nggak berani menjengukku. Hi Sisong, kemampuanmu mengarang cerita emang makin jago aja. Yang kukatakan semuanya benar. Hi Sisong, kenapa orang tuamu pulang ke kampung dengan malu? Kamu lupa? Barang kesayanganku itu, apakah kamu yang buang? Song Wanin. Ibu, kaget sekali aku. Aku bicara padamu, aku merapikan tumpukan harta karun itu. Apa kamu sudah membuangnya? Bu, makanan sisa yang kamu sebut itu, buat apa? Kamu masukkan ke dalam kantong? Aku bilang juga. Kenapa di dalam rumah bau busuk? Aku mencari dari tadi pagi. Baru ketemu di sudut, makanan sisa itu. Sudah berapa hari ini? Makanan enak sekalipun pasti sudah jamuran. Ngapain menyimpan sampah sebanyak ini? Ya sudah pasti dibuang. Astaga, harta karunku. Ternyata dibuang oleh kamu si imut ini. Aduh, aku nggak bisa hidup lagi. Bu, bukan begitu Bu. Harta karun yang kamu sebut itu cuma makanan sisa yang sudah berhari-hari, sudah berjamur dan berkutu. Benar-benar menjijikkan. Kamu ngerti apa, si imut?
Makanan yang kita makan beberapa hari ini. Ya seperti itu. Bu, kamu bilang apa? Kamu pura-pura apa sih, Imut? Itu ramuan tradisional dari kampung kami. Untuk menjaga kandungan. Waktu aku hamil muda dulu. Makanan yang aku makan ya seperti itu. Makanya anak kami lahir sehat dan sukses seperti sekarang. Diam saja ngapain? Cepat cari di tempat sampah bawah. Kalau nggak ketemu, cari di pembuangan sampah. Nggak mau, aku nggak mau. Itu terlalu menjijikan. Siapa yang mau makan barang menjijikan itu? Sudah ada belatung, tahu? Perintahku nggak didengar? Hari ini anakku pulang, aku akan menceraikanmu. Cepat pergi. Aku nggak mau. Ibumu mendorongku sampai hampir keguguran, terbaring di ranjang rumah sakit. Selama 2 bulan penuh baru sembuh. Ibumu takut, makanya dia pulang kampung. Sebelum pulang, dia masih sempat masuk ke kamarku. Langsung minta 2 juta. Mau bangun rumah besar di kampung. Semua ini, kenapa kamu nggak cerita? Kenapa fakta-fakta ini, di mulutmu, bisa dibalik seperti ini? Omong kosong, kamu ini wanita kaya dan berkuasa. Ngomong apa saja yang kamu mau. Si Imut, berani-beraninya menyiksa kakak Sisong seperti ini. Memaksanya untuk mati. Menyiksanya. Kalau begitu, kalau aku nggak melakukan sesuatu. Sungguh tidak adil untuk karakter yang kalian ciptakan berulang kali ini. Song Wanin, berani-beraninya kamu memukulku. Bukannya kalian yang selalu bilang aku menyiksa kalian? Nggak nyangka, rasanya menampar itu lumayan enak. Si imut ini kenapa hari ini? Biasanya di depanku. Selalu penurut, apalagi berani melawan. Jangan-jangan, dia sudah menemukan sesuatu? Sudah sampai sejauh ini. Kamu tidak hanya tidak menghibur kakak Sisong, kamu berani memukulnya. Benar. Lihat Song Wanin ini, cantik sekali. Ternyata berhati ular. Bersikap seperti ini pada suami sendiri, moralnya juga tidak baik. Lihatlah Song Wanin. Inilah akibatnya kau melawanku. Kau tunggu saja sampai berlutut memohon ampun. Song Wanin, sebenarnya, meski kau begitu kejam, tapi di depan anak, kau seharusnya bisa menahan diri sedikit, tapi ternyata, aku masih meremehkan kekejamanmu. Song Wanin, meski Bei bukan anak kandung kita, tapi kau tidak boleh menyakiti hati seorang gadis kecil. Biar dia tahu, apa yang dilakukan ibunya. Bisa meninggalkan trauma psikologis padanya. Dulu, kakak Sisong, sebenarnya ingin memberimu anak lagi, tapi kau, setelah melahirkan 1 anak, takut pekerjaan dan bentuk tubuh terganggu. Sama sekali tidak mau melahirkan, tapi setiap hari ingin punya anak laki-laki dan perempuan. Kakak Sisong akhirnya ke panti asuhan, mengadopsi seorang anak perempuan untukmu, karena ini. Para wanita tukang gosip di luar sana masih suka membicarakan. Kakak Sisong tidak mampu. Fang Xiaoqi, kau tahu juga cukup jelas, sebagai seorang ibu. Aku merasa sangat terhormat, bentuk tubuh berubah. Mengganggu pekerjaan, aku sama sekali tidak peduli. Alasan aku tidak meminta anak lagi darimu, bukan karena kau tidak mau dekat denganku, suamiku, kita. Song Wanin, kau tidak pernah bercermin ya. Lihat garis-garis di perutmu, aku melihatnya saja mual. Sangga menjijikan, menjala diriku. Suamiku. Kakak Sisong tidak mau dekat denganmu. Bukankah karena dia mencintaiku? Kau juga bilang, aku adalah pembantumu, apa yang tidak aku ketahui. Aku tidak hanya tahu, bagaimana kau biasanya memperlakukan. Kakak Sisong, aku juga tahu. Kau bahkan memukul anak sekecil ini. Song Wanin, di rumah, bagaimana kau memukul dan menghinaku, aku sudah terbiasa. Tapi bagaimana kau bisa memukul Bei sampai seperti ini? Bagaimana kau tega? Cepat ambil foto, rekam kejahatan wanita jahat ini. Anak ini benar-benar malang, jika aku adalah ibu si bajingan ini. Dia sudah membunuhnya sejak dia lahir. Tidak akan membiarkannya tinggal di sini dan merusak masyarakat. Bei, katakan pada ibu, luka ini. Siapa yang melakukannya padamu? Song Wanin, kamu sampai sekarang masih berpura-pura, bukan kamu yang memukulnya? Siapa lagi kalau bukan kamu? Sikapmu ini sudah dilihat semua orang, kamu yang memukul anak itu. Tidak peduli bagaimana kamu menyembunyikannya, tidak akan berguna. Bei, jangan takut, datang ke sini ke ibu. Ibu akan melindungimu. Kalian jangan salah paham, luka-luka ini bukan ibu yang melakukannya. Ibuku baik. Bei, jika kamu ada keluhan, katakan pada semua orang, paman dan bibi ini. Mereka akan membantumu. Bukan ibu, ibu baik. Bukan ibu, lalu bagaimana luka ini bisa terjadi? Apakah luka ini semua palsu? Atau
Kamu ingin mengatakan luka ini semua ayah yang memukulmu? Suruh ayah masuk penjara. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti ayah dan kakak lagi. Lele, kamu ini ngapain? Aku sudah melihat semuanya, wanita jahat ini memukul kakak dan ayah. Aku melihat dengan jelas, tidak akan membiarkanmu menyakiti mereka lagi. Anak kecil tidak akan berbohong. Sepertinya Song Wanin ini lebih jahat dari yang kita bayangkan. Benar, sekarang bahkan Lele sudah muncul untuk menuduhmu. Apalagi yang bisa kamu bantah? Kamulah yang merusak anakku, bukan? Lele, aku ibumu. Kenapa kamu seperti ini? Aku tidak mau kamu jadi ibuku. Lele, kamu adalah anak yang aku kandung selama 10 bulan. Dan melahirkannya dengan susah payah. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti ini, membuat ibu sedih? Kamu bukan ibuku, aku tidak punya ibu jahat sepertimu. Aku mau kakak Xiaoqi jadi ibuku. Wanita jahat yang kejam ini, kenapa kamu belum mati? Kalau kamu mati, kakak Xiaoqi bisa jadi ibuku, adik Lele. Kamu adalah anak kandung ibu. Bagaimana bisa kamu memfitnah ibu seperti ini, dasar anak nakal? Bukan ibuku, kakak Xiaoqi lembut dan baik hati. Semua camilan dia berikan padaku, aku mau dia jadi ibuku. Lele, ibu tidak melarangmu makan camilan. Hanya camilan yang kamu suka tidak sehat, kamu lupa? Kita pergi ke rumah sakit. Paman dokter bilang kamu harus mengontrol makananmu. Kalau tidak, kamu akan sakit. Kamu bohong, dokter yang kamu temui itu. Kamu punya banyak uang, tapi tidak mau membelikan aku camilan favoritku. Jangan bilang begitu tentang Mama, Mama ini demi kebaikanmu. Kamu tidak ingat? Waktu itu kamu sakit, Mama menemanimu di rumah sakit untuk waktu yang lama. Sampai matanya merah, itu memang kewajibannya. Ternyata, selama ini, aku tidak hanya membesarkan orang yang tidak tahu berterima kasih. Tapi anak kandungku sendiri juga diajari menjadi jahat oleh kalian. Lihatlah, wanita ini pura-pura sedih. Bahkan anak kandungnya sendiri tidak mau mengakuinya sebagai ibu. Bisa dilihat betapa buruknya sifat wanita ini. Menangisi sekumpulan anak durhaka yang tidak tahu balas budi. Sungguh tidak berharga. Lepaskan baby. Kalau mau lompat, lompat saja. Lebih baik mati jauh-jauh dariku. Kenapa kejadiannya tidak sesuai dengan yang aku bayangkan? Kamu benar-benar ingin aku mati, wanita jahat. Aku akan menuruti keinginanmu. Ayah, kita tidak usah melompat ya. Baby takut. Baby takut. Baby, salahkan dia. Dia yang memaksa kita. Baby, lepaskan dia. Ayah. Kau benar-benar Song Wanin. Benar-benar membiarkan aku melompat. Untung aku sudah melihat petugas yang siap menyelamatkanku. Setelah aku diselamatkan, aku bisa benar-benar menjebakmu. Kak Sisong, kamu tidak apa-apa? Kamu menakutiku, tahu tidak? Tidak apa-apa, semuanya sesuai rencana. Tenang, Lele. Ayah tidak apa-apa. Hari ini sebenarnya ingin memanfaatkan opini publik untuk memaksa Song Wanin minta maaf dan mengakui kesalahannya. Dan di depan semua orang. Berjanji untuk menyerahkan semua uang rumah tangga kepadaku. Tapi tidak disangka, aku benar-benar melompat dari jembatan. Tapi Song Wanin tetap tidak mau menyerah. Dia benar-benar kikir. Harus cari cara lain. Song Wanin, kau brengsek. Kau benar-benar ingin aku mati, kan? Kau akan menyesal. Kita pergi. Mama, sakit tidak? Baby. Mama tidak apa-apa, ini salah Mama. Katakan pada Mama, siapa yang melukai tanganmu? Ya. Mama akan melindungimu. Ayah dan Tante Xiaoqi. Karena kau begitu membela Song Wanin yang brengsek itu. Tidak mau bersaksi bahwa dia memukulmu, aku punya banyak cara. Lagi pula luka di tubuhmu lebih meyakinkan daripada kata-katamu. Dasar bocah bandel, lebih memilih dipukul daripada membantu Song Wanin yang manis itu. Entah apa yang Song Wanin berikan padanya, sampai dia begitu tergila-gila. Aku punya banyak cara untuk membuatnya bicara. Masih mau bantu Song Wanin atau tidak? Baby, masih keras kepala ya? Hizi Song Fang Xiaoqi. Kalian berdua pasangan brengsek terkutuk. Tidak hanya mengincar harta keluarga Song, tapi juga tega memperlakukan anak berumur 6 tahun seperti ini. Baby, kenapa tadi tidak bilang ke Mama? Luka ini bukan karena Mama. Tapi aku juga tidak ingin Papa masuk penjara. Baby, kita memang baik hati, sayangnya. Beberapa orang tidak pantas dapat perlindunganmu. Baby, tenang, mulai sekarang ada Mama di sini. Tidak ada yang akan menyakitimu lagi. Hizi Song Fang Xiaoqi. Berani-beraninya kalian menyakiti Baby. Akan kubuat kalian menyesal. Semuanya, hari ini. Aku mengundang kalian untuk menjadi saksi. Belakangan ini aku memang kurang memperhatikan keluarga. Maka hari ini, aku ingin meminta maaf pada suamiku Hizi Song. Nyonya Song, tenang, kami profesional.
Maksudku, menyelesaikan konflik suami istri adalah kewajiban kami senang membantu. Begini, oh ya, untuk menunjukkan ketulusanku, aku sengaja membuatkan rangkaian bunga untuk suamiku. Menurutku, sebagai orang dewasa, waktu adalah hal paling berharga. Jika ada yang rela menyisihkan waktu sibuknya untuk membuatkan hadiah semanis ini, itu lebih berharga dari tas branded. Aku sangat senang. Benar, aku juga susah payah membuatnya. Oh ya, hari ini aku juga memasak khusus untuk suamiku. Nanti, kalau kami sudah berbaikan, kalian semua bisa ikut makan bersama. Nyonya Song, ayo kita masuk, cepat selesaikan Kesalapahaman dengan Tuan He, agar bisa menjadi kisah bahagia di berita. Baik. Hisi Song Fang Xiaoqi, kalian siap? Kak Si Song, kau terlalu terburu-buru. Lele masih di luar. Dasar siluman kecil. Sekarang baru takut? Justru bagus Lele di luar. Lele kan anak kandung kita, lupa? Waktu itu kamu menggoda aku di dapur. Bukankah Lele juga ada di luar? Melihat Song Wanin. Kak Si Song, kamu benar-benar menyebalkan. Sebentar lagi kamu akan lebih menyebalkan. Kebetulan sampai saat yang krusial. Hisi Song, jangan sampai kamu pengecut ya, nanti. Ketakutan sampai nggak bisa bangun lagi. Semuanya, kita masuk dulu. Pak Song, jangan-jangan ini Tuan He selingkuh di rumah? Tas ini, kok aku merasa sangat familiar ya? Oh, ayah Pak Song. Bukankah ini tas pembantu kecil di rumahmu? Dari dulu aku sudah merasa aneh, seorang pembantu. Gajinya setinggi apapun, seharusnya nggak bisa beli tas yang harganya ratusan ribu kan? Ayah Pak Song, kamu harus hati-hati, siapa tahu pembantu ini di rumah menggoda Tuan He. Kalian para oportunis, kali ini tebakan kalian benar. Semuanya, menurutku pasti kalian terlalu banyak pikiran. Di depanku dia selalu berperilaku baik, belum lama ini. Aku bahkan menaikkan gajinya. Dia pasti bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Pak Song, menurutku kamu jangan terlalu baik hati. Kamu sangat kaya, Tuan He juga sangat tampan. Pembantu ini ada niat atau tidak, siapa yang tahu? Berita tentang pembantu yang naik kelas. Jangan-jangan kamu belum pernah lihat? Ayah Pak Song, Siandainya Pan. Tuan He tidak tertarik pada pembantu ini. Tapi lihatlah kekacauan di lantai ini, bisa dilihat. Kerja pembantu ini juga tidak bagus. Kamu benar-benar harus menegurnya. Kemarin aku melihat Tuan He dan pembantu itu berpelukan. Apa? Kamu bilang, suamiku. Dengan laki-laki, berpelukan? Ayah Pak Song. Daripada nebak-nebak di sini, lebih baik masuk dan lihat sendiri. Kamu benar, kita masuk sekarang, membersihkan namanya. Cepat-cepat. Kak Si Song, Tolong hentikan mereka. Sayang, Sudah terlambat. sayang, hari ini kami hanya ingin. Siapa yang menyuruhmu masuk? Keluar. Sayang, ini rumahku. Bukankah aku sudah lama memberimu aturan? Tanpa izinku, jangan sembarangan masuk ke kamar. Apa kamu menganggap perkataanku sebagai angin lalu? Dan kalian juga. Aku bisa melaporkan kalian karena masuk tanpa izin. Dasar bajingan. Ini rumah Pak Song, bukan milikmu. Menjadi menantu yang tinggal di rumah mertua, benar-benar mengira ini semua milikmu? Berani-beraninya menyuruh-nyuruh Pak Song. Apa hakmu? Song Wangi, untuk apa kamu bawa orang-orang ini? Untuk apa? Sayang, aku akui, sikapku kemarin tidak baik. Aku sudah introspeksi. Jadi hari ini, aku sengaja bangun pagi. Untuk menyiapkan kejutan dan meminta maaf. Tapi, apa yang kamu lakukan ini? Selingkuh? Marah karena ketahuan, ini jelas tanda rasa bersalah. Kamu yang selingkuh, malah menyalahkan Pak Song tidak boleh pulang. Benar-benar pertama kali melihat bajingan sejijik ini. Hisi Song. Rasanya enak tidak? Batu yang diangkat malah jatuh ke kaki sendiri? Sayang, ini semua salahku. Aku salah. Aku tidak bisa menahan diriku. Aku pantas mati. Sayang, kita sudah menikah 5 tahun. Kamu tahu sifatku. Kalau bukan karena kamu kemarin memprovokasiku, aku pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Hisi Song, faktanya sudah jelas. Di depan semua orang, kamu masih mau mencoba membohongiku? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Sayang, aku tentu tahu sifatmu. Kita sudah menikah 5 tahun, kalau kamu mau selingkuh. Pasti tidak akan menunggu sampai hari ini, kan? Sayang, ini semua salahku. Maafkan aku kali ini ya. Sayang, aku percaya padamu. Jadi, pasti itu si pelakor. Yang merayumu duluan, kan? Ya benar, itu semua si pelakor yang merayuku. Sayang, aku sedang membuktikan ketulusanmu, tapi kamu malah membela si pelakor tidak tahu malu itu. Sayang, haruskah kita berantem seperti ini? Apa maksudmu? Jangan-jangan, klaimmu bahwa si pelakor yang merayumu juga bohong? Sebenarnya, kalian saling suka. Kalian cocok, saling mencintai.
Sayang, tolong keluarkan dulu orang-orang yang tidak perlu ini ya. Apapun yang ingin dibicarakan, kita bicara berdua saja ya. Sayang, keadaannya sudah seperti ini. Sekarang yang penting, cari tahu siapa pelapor ini. Agar orang-orang tidak menduga-duga kesetiaanmu padaku. Sayang, minggir. Sayang, soal hari ini, aku bisa memaafkanmu. Tapi si pelakor ini harus keluar. Sayang, kenapa kamu terus menghalangiku? Tolong, semua, si pelakor ini harus ditemukan. Ini menyangkut nama baik suamiku. Cepat, cepat. Ayo kita tangkap si selingkuh. Ayo tangkap si selingkuh. Suamiku, jangan takut. Aku akan menangkap si selingkuh ini sekarang. Kau benar-benar Song Wanin, pasti kau. Bawa begitu banyak orang, mengejek aku dan kakak si Song. Membuatku begitu malu. Cepat tangkap si selingkuh ini untukku. Cepat tangkap dia. Tangkap si selingkuh. Di sana, di sana. Tangkap si selingkuh, tidak bisa. Aku harus cepat lari. Sayang, kau tunggu saja. Sayang, kali ini, aku ingin tahu kau bisa lari kemana, suamiku. Maaf, aku tidak berhasil menangkap si selingkuh. Tapi, kau beritahu kami siapa si selingkuh itu juga sama. Ya Tuan Hi, kau tidak bersalah, kau polos, jadi kau pasti tidak. Bahkan tidak tahu siapa wanita yang berselingkuh denganmu, kan? Song Wanin, kau sudah merencanakan semuanya ya? Baru saja sekelompok orangmu ribut keluar masuk. Membuat Lele ketakutan. Lele, ibu tadi terlalu panik, tidak menakutimu kan? Tidak apa-apa, ramai sekali. Aku suka keramaian. Lele, karena kau suka keramaian, tadi. Wanita yang bersama ayah, kau lihat tidak? Kau beritahu ibu ya, begitu banyak orang. Kau pasti tidak ingin mereka menuduh ayah, kan? Ya ya, nak, jika kau tidak ingin semua orang mencaci ayahmu, cara terbaik adalah menangkap wanita itu. Jika kau tahu siapa, harus beritahu ya. Wanita itu adalah... Song Wanin, kau berani memancing informasi dari mulut anak kecil. Kau benar-benar tidak punya batas, lagi pula. Lele masih kecil, perkataannya tidak bisa dipercaya. Suamiku, aku tidak. Sudah, kau tidak punya bukti, bagaimana bisa menyebarkan? Katakan aku berselingkuh, apa? Aku melepas baju di rumah. Melanggar hukum? Justru kau sayang. Tepat waktu pulang, ingin melihat pertunjukanku ya? Bawa sekelompok orang, sengaja menyusahkanku. Benar-benar keterlaluan. Aku hidup selama ini, pertama kali melihat orang yang tidak tahu malu seperti ini. Tebalnya muka, saat kami masuk tadi. Lihat baju-baju berantakan di lantai. Itu semua baju wanita, bagaimana kau jelaskan? Ini perlu dijelaskan? Wanita yang lari tadi adalah bukti terbaik. Wanita, di mana? Kamu, berancung Ada Song. Masih repot-repot masak untuk si brengsek ini. Sungguh sayang sekali makanan enak di meja ini. Sayang, semua ini cuma omong kosong. Lupakan saja hal ini, oke? Jangan dibahas lagi. Aku maafkan fitnahmu padaku. Oh ayah, bukankah kamu sudah masak? Ayo kita makan. Aku akan cek kemampuan masakmu, sudah berkembang berapa. Kamu juga tahu kewajiban wanita adalah mengurus suami dan anak di rumah, kan? Memasak adalah skill wajib yang harus kamu kuasai. Jangan mengecewakan aku. Kalau suamiku bilang, masalah ini sementara dilupakan. Maka aku tidak akan membahasnya lagi. Terima kasih semuanya. Sudah mau menemani aku hari ini. Makanan ini. Sebagai ucapan terima kasih. Silakan makan dulu. Bukankah sudah kubilang, aku tidak minum air putih? Sayang, hanya minum minuman manis tidak baik untuk kesehatan. Banyak orang di sini, jangan buat keributan. Kita duduk dulu, oke? Sayang, aku minum apa, bukan urusanmu. Sayang, hanya minum minuman manis tidak baik untuk kesehatanmu. Aku tidak ingin mengaturmu, hanya khawatir dengan kesehatanmu. Sayang, bukan giliranmu bicara. Sudah berulang kali kuingatkan, kamu tidak menghiraukan. Atau mungkin pukulan sebelumnya sia-sia? Perlu kuingatkan lagi? Coba berani sentuh aku sekali lagi. Menganggap kami tidak ada? Lihat, bos Song seperti ini. Jelas sering dilecehkan sampai refleks seperti ini. Siapkan kamera, ekspos si brengsek ini. Bosong sudah susah payah memasak sebanyak ini. Pasti sudah persiapkan dari pagi. Tapi niat baik ini, sia-sia saya. Dasar tidak tahu terima kasih, ih. Kenapa bisa begini? Ini bukan rencanaku. Membuat Song Wanin kehilangan reputasi. Sehingga bisa mengambil alih harta keluarga Song. Tapi kenapa sekarang reputasiku yang hancur? Sayang, maafkan aku. Aku tadi tidak tahu kenapa. Tiba-tiba menjadi seperti ini. Pasti otakku sedang tidak stabil. Orang ini di kehidupan sebelumnya pasti kantong sampah, bisa banget berpura-pura. Tidak apa-apa sayang, mungkin kamu sedang bingung. Ayo kita duduk dan makan. Iya, tadi pasti aku sedang bingung.
Minum air putih juga tidak apa-apa. Jangan salah paham. Cepat makan, makan. Sayang, kamu ini maksudnya apa? Aku belum lapar. Kamu suapi Lele dulu. Ini favoritmu. Lele, kamu kenapa? Jangan nakutin ibu. Lele, cepat bawa ke rumah sakit. Sayang, Lele pasti akan baik-baik saja. Dokter Zhang, bagaimana kondisi anak saya sekarang? Sudah lepas dari bahaya? Belum, pasien menderita anemia aplastik. Biasanya tidak terdeteksi, sekarang kambuh sangat berbahaya. Apa? Bagaimana mungkin Lele kita sakit? Makanan, pakaian, dan kebutuhannya selalu yang terbaik. Anak sakit tidak ada hubungannya dengan itu. Sekarang bukan saatnya membahas itu. Yang paling penting adalah transplantasi sumsum tulang. Hanya ini yang bisa menyelamatkan nyawa anak, cepat lakukan operasi. Apalagi yang ditunggu? Saat ini rumah sakit kami belum menemukan sumsum tulang yang cocok. Perlu orang tua kandung untuk tes kecocokan. Saya ibunya, saya ikut kamu. Sekarang juga saya tes kecocokan. Tidak boleh, kamu tidak boleh pergi. Minggir. Sudah kubilang kamu tidak boleh pergi. Lebih baik kamu pergi jauh-jauh, kalau sampai menghalangi aku menyelamatkan anak. Aku bunuh kamu. Xiaoqi benar, kamu tidak boleh pergi. Hisi Song, lepaskan aku. Kamu mau apa? Kamu tidak boleh pergi. Hisi Song, dia anak kandungmu. Kamu tidak punya hati? Dokter Chen, kita pergi. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagus. Kalian pasangan brengsek, ketahuan kan? Memelukan. Sebelumnya masih ngotot tidak mengaku. Pengsa. Sampah masyarakat. Turunkan HP sialanmu itu. Orang luar berani ikut campur urusan rumah tanggaku? Jangan panik dulu. Tes darah tidak berhasil, kata dokter Yang. Saya bukan ibu kandung anak ini. Hisi Song, ini bagaimana sebenarnya? Dokter Yang bilang, tes kecocokan tidak berhasil. Hisi Song, aku mengandungnya 10 bulan. Saat melahirkannya, aku sampai perdarahan hebat. Semua ini kuingat jelas-jelas, jangan coba-coba bilang. Ini juga halusinasiku. Kamu jelaskan sekarang. Sudah. Jangan berantem lagi. Kamu jelaskan sekarang. Ini rumah sakit, kalian ribut apa? Aku tidak peduli dengan permusuhan kalian berdua. Tapi nyawa anak itu sedang dalam bahaya, kalian masih saja lamban. Cepat panggil orang tua kandung anak itu, terlambat 1 menit saja. Anak itu akan semakin dalam bahaya. Kalau ibunya tidak ada sekarang, apa tidak ada cara lain? Hisi Song, aku mohon padamu. Itu nyawa manusia yang masih hidup. Aku bukan ibu kandung anak itu. Siapa ibu kandung Lele sebenarnya? Dokter, aku ayahnya anak ini, biar aku yang coba tes kecocokan dulu. Tidak, Zhisong, kamu tidak boleh pergi. Fan Xiaoqi, tadi saat aku mau tes kecocokan, kamu melarang. Sekarang Hisi Song yang mau tes kecocokan. Kamu masih menghalangi, apa niatmu sebenarnya? Xiaoqi, aku ayah kandung Lele. Aku yang tes kecocokan itu seharusnya, jangan menangis lagi. Aku akan segera kembali, si brengsek dan pengasuh ini. Perselingkuhan mereka sudah jelas, sampai keadaan sekarang. Pasti si pengasuh ini mengincar harta Song. Takut anak Song besar nanti bersaing hartanya dengannya, jadi dia ingin anak ini mati sekarang juga. Buruk, kondisi pasien sangat kritis. Xiaoqi, aku tahu kamu khawatir padaku. Jangan khawatir, aku akan segera kembali, oke? Tidak, kamu tidak boleh pergi. Aku yang pergi. Apa katamu? Aku bilang, aku yang pergi. Kamu cuma pengasuh keluarga Song, apa hubungannya denganmu? Kenapa kamu? Karena, akulah ibu kandung Lele. Apa katamu? Aku dan Hisi Song menikah 5 tahun. Lele lahir tahun kami menikah. Kalau Lele anakmu, berarti aku. Ditelantarkan selama 5 tahun. Benar, aku dan Zhisong sudah bersama sejak hari kedua pernikahanmu. Kalian benar-benar keterlaluan. Song Wanin, lihat baik-baik. Zhisong mencintaiku, tahu? Kami teman sejak kecil, di kampung semua orang memuji. Kami pasangan serasi, semua karena kamu, kalau bukan karena kamu. Menikah dengan Zhisong, aku tidak akan disebut pelakor, bersamanya, yang tidak dicintai. Baru disebut pihak ketiga. Song Wanin, kamu yang jadi orang ketiga. Hisi Song, kamu benar-benar hebat, 5 tahun. 5 tahun penuh, kalian berani selingkuh di depan mataku. Jadi, tahun itu kamu hamil besar. Hisi Song menyuruhku merawatmu karena kamu mengandung anaknya. Wah, kamu pintar sekali, tentu saja. Kalian tidak ada habisnya, sekarang waktunya berebut cinta? Kenapa tidak bisa membedakan yang penting? Dr. Zhang, ayo kita cepat lakukan tes kecocokan. Hisi Song, tunggu Lele aman dulu.
masalah ini. Aku pasti akan menyelesaikan denganmu. Ibu anak gagal tes kecocokan, siapa ayah anak ini? Cepat ikut aku akan pergi sekarang. Tidak, Kak Sisong, kamu benar-benar tidak bisa pergi. Fang Xiaoqi, jangan berbuat onar lagi. Hi Sisong adalah ayah kandung Lele, dia punya kewajiban ini. Xiaoqi, kenapa kamu terus menghalangi? Kamu ibu anak, aku ayah anak. Lele dalam bahaya, aku lebih khawatir dari siapapun. Ini baru benar-benar wanita paling jahat. Aku tidak peduli, Kak Sisong. Kalau kamu benar-benar ingin pergi, langkahi dulu mayatku. Harimau tidak makan anaknya, wanita itu sedang apa? Jangan-jangan, dia ingin menyembunyikan sesuatu lagi. Kamu diam, Xiaoqi baik hati. Tidak seburuk yang kalian katakan, dia tidak mungkin menipuku. Fang Xiaoqi, apa maksudnya ini? Jangan-jangan, anak ini. Ini rumah sakit, kalau kalian berisik lagi. Aku akan panggil satpam mengeluarkan kalian. Yang paling penting sekarang nyawa anak. Apa? Lebih penting dari nyawa anak? Ya, dokter. Waktu tidak menunggu, aku pergi sekarang. Kak Sisong, aku benar-benar tidak sengaja menipumu. Xiaoqi, kamu bilang apa? Kamu menipuku apa? Kak Sisong, kamu janji padaku. Kamu tidak akan marah padaku, oke? Kamu cepat katakan dulu. Sayang, ternyata kamu di sini, aku bilang. Kenapa tidak pulang ke desa, ternyata dengan si bodoh ini? Merawat anak kita? Apa yang kamu lakukan? Liu Sansuang, kamu kesini untuk apa? Apa maksud ucapanmu tadi? Kishisong, kamu hebat sekali, dulu melihatku. Tidak berani bernapas, sekarang benar-benar mentereng, dekat dengan wanita kaya. Benar-benar beda, bicaranya keras sekali, diam. Aku bisa seperti sekarang ini, semua berkat usahaku sendiri. Ayah. Hisong, kamu hebat sekali ya. Membujuk wanita bodoh ini, membelikanmu mobil dan rumah. Bahkan mengambil sebidang tanah di desa, mau bangun villa apa. Ibumu di desa sok jagoan kayak kepiting. Wah, luar biasa ya. Tapi keluarga kami, Xiaoqi, lebih hebat lagi. Uang yang kamu berikan untuk bangun villa buat ibumu. Masuk semua ke kantong Xiaoqi kami, tahu. Dan kau, kami sudah cerai lama. Apa yang dia katakan benar? Uang yang kuberikan untuk ibuku. Kamu masukkan semua ke kantong sendiri. Fang Xiaoqi, kamu tidak terlalu serakah? Dan, bukankah kamu bilang, hanya aku satu-satunya pria? Inilah akibatnya tidak mau bagi lebih banyak uang. Kalau begitu, aku tidak perlu lagi membantumu menyembunyikan hal-hal ini. Mungkin kamu belum tahu, anak yang kau besarkan 5 tahun. Bukan anak kandungmu. Itu anakku, Liu Sansuang. Tidak mungkin, ini pasti tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin, tanya saja dokter di sini. Bawa anakku untuk tes DNA, pasti ketahuan. Sayang, kamu berani menipuku. Hisong, kamu pikir kamu siapa sampai bisa menuduhku? Dulu pergi begitu saja, bersenang-senang dengan si sayang itu. Pernah memikirkan aku? Sebagai pria, kamu punya kebutuhan. Aku sebagai wanita tidak punya? Kamu sendiri selingkuh. Beresiko menuntutku setia, ja. Ini pria brengsek yang mengkhianati istri, dikhianati pula oleh selingkuhannya. Memang karma itu ada, balasan setimpal. Hi Sisong, rasakan juga bagaimana rasanya dikhianati orang yang kau cintai. Fang Xiaoqi, kamu berani menyamakanku dengan Song Wanin, kamu yang selingkuh. Tapi malah balik menuduhku, kamu benar-benar hebat. Aku benar-benar buta, menganggapmu lembut dan manis. Parent Keeper Tanker, siapa sebenarnya ayah anak ini? Cepat, ikut aku tes kecocokan. Kamu, sekarang juga tes kecocokan untuk Lele. Lele sakit, butuh transplantasi sumsum tulang. Apa hubungannya dengan aku? Itu anak kandungmu, bilang tidak ada hubungannya? Anakku, tidak kurang yang satu ini. Dasar brengsek. Kasih uang, mana mungkin aku tidak sayang anakku. Kamu mau berapa? 5 juta. Liu Sansuang, kamu gila ya? 5 juta, mana ada uang sebanyak itu? Xiaoqi, kamu sekarang tidak punya, bukan berarti kamu tidak akan punya. Tidak ada sama sekali. Ja, kakak Sison. Biar tunjuknya lama ke Lele. Meskipun Lele bukan anak kandungmu, tapi selama 5 tahun ini, kebaikanmu pada Lele juga tidak palsu, kan? Dasar perempuan bajingan, tidak tahu malu, berani memintaku menyelamatkan anak. Dari kamu dan pria hidung belang ini, jangan harap. Sisong, aku mohon, selamatkan Lele. Lepaskan. Aku tidak akan menyelamatkan anak haram itu. Xiaoqi yang biasanya lembut dan manis. Sekarang bahkan tidak bisa mengumpulkan 5 juta. Kalau begitu, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu tidak boleh pergi. Kalau kamu pergi, siapa yang akan menyelamatkan anakku? Tunggu. Ada apa? Wah, Song memang dermawan. Untuk anak selingkuhan, 5 juta ini. Levelmu memang tinggi. Sekarang uangnya sudah kuberikan, cepat pergi tes kecocokan. Baiklah, hanya transplantasi sumsum tulang. Itu. Terima kasih. Sebenarnya aku tidak sengaja mencari masalah. Aku juga punya alasan. Alasan apa yang kamu punya? Apa Hi Sisong yang memaksamu tidur dengannya? Atau, dia yang memaksamu mengambil uangku? Untuk kesenanganmu sendiri? Kamu baik, ikut aku. Diam saja apa? Kamu ingin tahu alasan aku?
Aku akan memberitahumu rahasia Hisisong. Katakan, apa alasanmu? Song Wanin. Kamu masih mudah ditipu seperti dulu. Alasan apa yang aku punya? Aku hanya merasa tadi banyak orang. Takut dicela orang kalau menertawakanmu, cari alasan untuk mengusirmu. An Xiaoqi, kamu benar-benar egois. Jangan lupa, alasan Lele bisa diobati. Karena aku yang membayar. Sehingga Luo Shanzuang setuju operasi dan tes kecocokan. Makanya aku bilang kamu bodoh. Sekarang uangnya sudah masuk kantong Liu Shanzuang. Kamu menyesal juga tidak ada gunanya. Kamu benar. Aku memang dengan sukarela menyelamatkan Lele. Tapi anak itu tidak bersalah, tapi kamu. Kejahatan yang kamu lakukan pasti akan dihukum. Apa yang ada di HPmu? Berikan HPmu padaku. Song Wanin, kamu benar-benar. Kamu berani pasang kamera di rumah sendiri. Lempar, terus lempar. Cadangan video ini, mau berapa banyak? Aku punya banyak, sampai kamu puas melemparnya. Lucu sekali. Apa maumu sebenarnya? Apa mauku? Kamu dan Hisisong bersekongkol. Berzinah di depan mataku, dan berani mengincar harta keluarga Song. Sekarang kamu tanya apa mauku? Aku mau kalian. Hancur reputasinya, dan semua yang kalian ambil dari keluarga Song. Kembalikan semuanya padaku. Mimpi kau. Apakah ini mimpiku? Bukan kau yang menentukan. Aku akan serahkan video ini ke polisi. Kasus pembantu mencuri harta majikan, kamu tidak bisa lari dari ini. Berapa nilai barang curianmu? Cukup untuk menghukummu berapa tahun? Oh ya, video yang kau mau, tidak hanya segini. Aku tidak bisa masuk penjara. Kalau orang kampung tahu, keluargaku akan dihujat habis-habisan. Wanin, aku benar-benar bukan dalangnya. Jangan terus-terusan menyiksaku, ya? Oja, dulu Hisisong yang menyakitimu. Soal anak itu, aku benar-benar tidak terlibat. Apa katamu? Fang Xiaoqi? Akhirnya kau yang bicara duluan. Apa yang sebenarnya terjadi dulu? Setelah aku tahu jelas, akan kukirim kau dan Hisisong makan nasi penjara bersama. Song Wanin, bukan ke kau belonging gak? Saat melahirkan ada pendarahan hebat? Aku beritahu, alasanmu sulit melahirkan. Adalah ulah Hisisong. Demi kamu. Demi siapa tidak penting. Yang penting adalah, dulu Hisisong memberimu obat untuk membunuhmu. Tapi ternyata, nasibmu sangat baik. Bayi dalam kandunganmu juga kuat sekali. Susupaya. Tapi tidak ada yang mati. Anaknya? Bagaimana keadaannya? Jangan buru-buru. Hapus dulu semua video itu. Transfer 10 juta untukku, dan kirim aku ke luar negeri. Setelah aku yakin aman, akan kuberikan semua bukti ini padamu. Oh ya, termasuk kabar tentang anak malangmu itu. Akan kuberitahu juga. Mengancam aku? Jangan bicara kasar begitu dong. Hisisong si manis itu. Tadi memohon tapi tidak mau membantuku. Kalau begitu, aku akan pakai buktinya untuk berdagang. Apa yang tidak boleh? Hisisong ketemu orang sekejam kamu. Itu karma buat dia. Hisisong itu pengecut, lemah banget. Kalau bukan karena kamu suka dia, kasih dia uang, sok kaya. Jujur, aku gak suka dia. Licik dan banyak akal, Fang Xiaoqi. Kalau kamu pakai kecerdasanmu untuk hal yang benar, mungkin kamu bisa sukses. Sayangnya, kamu licik, uang ini gak bakal aku kasih. Apa maksudmu? Kamu gak punya bukti ini. Hisisong bakal bebas begitu saja. Jangan-jangan kamu masih sayang dia? Hisisong akan kurus. Dan kamu juga gak bakal aman, kamu sendiri bilang. Hisisong itu pengecut yang kasih aku obat. Bunuh anakku? Siapa yang suruh? Susah ditebak. Intinya, semua salah Hisisong. Lepasin aku, tangkap dia, kan semua senang? Aku tahu, kamu gak percaya aku punya bukti kan? Aku tunjukin. Aku beneran punya bukti, asal kamu lepasin aku. Semua bukti ini jadi milikmu. Song Wanin, kembalikan HP-ku. Makasih buktinya, aku akan pakai buktimu. Untuk masukin Hisisong dengan baik. Sama-sama, sekarang kamu udah punya bukti. Bisa lepasin aku kan? Gini aja, uang. Sedikit juga boleh. Sebenarnya, gak kasih juga gak apa-apa. Aku masih punya tabungan. Asal kamu janji, lepasin aku. Aku akan lepasin kamu. Lepasin kamu ke penjara. Jangan mimpi. Fang Xiaoqi, sekarang saksi dan bukti udah lengkap. Mau apa lagi? Semua yang kamu bilang barusan, didengar sama mereka berdua. Mereka akan antar kamu ke tempat yang semestinya. Rupanya kamu udah siapin semuanya dari awal. Tentu, kalau tidak, dengan kelicikanmu yang kayak belut. Pengen bikin kamu ngaku, susah banget. Fang Xiaoqi, kamu diduga mencuri dan mencoba membunuh, hari ini ditangkap sesuai hukum. Bawa pergi. Song Wanin, kamu gak bakal mati dengan tenang. Nona Song, bukti yang kamu berikan sudah kami terima dan konfirmasi. Fang Xiaoqi, dia akan dapat hukuman yang setimpal tentang yang dia bilang tadi. Kejahatan Hisisong. Bukti saat ini belum lengkap. Terima kasih atas bantuan kalian dalam urusan Fang Xiaoqi.
Sedangkan untuk Hi Song, aku akan bersama kalian. Mencari bukti kejahatannya dan membuatnya dihukum. Nona Song, tidak usah sungkan. Kalau begitu, kami pergi dulu. Hi Song, tidak percaya kamu bisa membersihkan diri sebersih itu. Harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Sayang, aku dengar Fang Xiaoqi, si jalang itu sudah ditangkap. Benarkah? Sepertinya si jalang ini benar-benar marah. Santai saja. Cukup ucapkan beberapa kata manis, rayu dia. Dia pasti akan memaafkanku seperti dulu. Aku tahu. Kali ini aku memang keterlaluan, tapi semua ini karena Fang Xiaoqi si jalang itu yang memuraiku. Kamu terus tidak di rumah, jadi aku tidak tahan dan melakukan kesalahan. Jadi, menurutmu semua ini salahku? Sayang, tentu saja bukan salahmu. Semua itu salah Fang Xiaoqi, si jalang itu. Kalau memang semua salah Fang Xiaoqi, sekarang dia sudah ditangkap petugas, bukankah ini sesuai keinginanmu? Sayang, apakah Fang Xiaoqi sebelum ditangkap mengatakan sesuatu? Aku benar-benar tidak bersalah. Oh ya, di mana kamu tidak bersalah? Coba jelaskan. Tidak bisa, tidak bisa. Aku tidak boleh panik sendiri. Bagaimana jika Fang Xiaoqi sebelum masuk tidak mengatakan apa-apa pada si jalang ini, aku malah mengaku sendiri. Lagi pula, Fang Xiaoqi juga mencintaiku. Dia seharusnya tidak akan mengkhianatiku. Sayang, aku tidak tahu. Si jalang itu sudah mengatakan berapa banyak fitnah tentangku. Tapi percayalah padaku, selain urusan perselingkuhan ini, aku tidak menyembunyikan hal lain darimu. Benarkah? Tapi kenapa? Aku dengar dari Fang Xiaoqi, kamu diam-diam memindahkan aset keluarga Song kita, dan juga... Sayang, jangan dengarkan Fang Xiaoqi. Si jalang itu ngomong sembarangan. Aku tidak memindahkan aset. Semua itu dipaksakan olehnya, semuanya atas perintahnya. Hi Song, kamu dan Fang Xiaoqi benar-benar lucu. Kamu bilang semua salah dia, kamu bilang sebenarnya aku harus percaya siapa? Sayang, tentu saja percaya aku. Kita sudah menikah 5 tahun. Kamu tidak tahu seperti apa aku? Tapi omongan saja tidak ada buktinya. Ini kan bukti dari Fang Xiaoqi. Bukankah ini lebih meyakinkan daripada kamu? Sayang, aku juga punya bukti, dan itu adalah bukti bahwa Fang Xiaoqi menyakiti anak kita. Kondisi tubuhmu memang tidak baik, apalagi saat hamil dulu sangat lemah. Ketulusan hatiku padamu, langit dan bumi bisa menjadi saksi, karena itulah aku dimanfaatkan oleh Fang Xiaoqi yang licik itu. Jangan buru-buru, pelan-pelan saja. Sayang, ceritanya sebenarnya sangat sederhana. Tapi kalau aku ceritakan padamu, jangan-jangan nanti petugas datang dan percaya pada kata-kata Fang Xiaoqi lalu menangkapku. Kamu harus membelaku ya. Baik, asalkan kamu menjelaskan semuanya dengan jelas, aku akan membantumu. Sayang, waktu itu aku khawatir dengan kondisi kesehatanmu. Fang Xiaoqi lalu memberitahuku. Keluarganya punya ramuan khusus yang bisa memberi ibu hamil lebih banyak nutrisi, tapi waktu itu aku benar-benar tidak tahu. Niat jahat Fang Xiaoqi, obat-obatan itu membuatmu sulit melahirkan. Lanjutkan, setelah aku sulit melahirkan, bagaimana dengan anakku? Waktu itu aku merasa ada yang tidak beres. Aku langsung menanyai Fang Xiaoqi yang licik itu. Tahu-tahunya dia bilang semuanya sudah terlambat, cara terbaik adalah membunuh anakku langsung. Dia ingin mengikatku di kapal yang sama dengannya. Kamu melakukannya? Sayang, tidak. Aku menitipkan anak kita ke panti asuhan. Sayang, coba tebak. Sekarang anak kita ada di mana? Jangan-jangan adalah Bei? Kamu ingat tidak, waktu kita ke panti asuhan untuk mengadopsi anak, langsung tertarik pada Bei, ini benar-benar ikatan batin antara ibu dan anak. Hi Song, kamu ini masih punya sedikit hati nurani, Bei Malangku. Kalau kamu sudah tahu, Bei adalah anak kandungmu, kenapa kamu memukulinya? Sayang, maafkan aku ya, mulai sekarang kita bertiga bisa hidup bahagia bersama selamanya. Endingnya seperti dongeng ya, tapi bagaimana kamu menjelaskan soal penggelapan aset keluarga Song? Sayang, aku tidak akan menyembunyikan lagi, memang benar. Aku menggelapkan sebagian kecil aset keluarga Song, tapi sejujurnya, aset ini bagimu tidak ada artinya. Kita satu keluarga, tidak perlu menghitung-hitung. Itu tergantung pada niat baik suamiku. Sekarang ceritakan semua penggelapan aset keluarga Song selama ini. Semuanya sudah ditulis dengan lengkap di kertas ini. Jika jumlahnya tidak besar, atau sebenarnya sangat besar, tapi bisa sepenuhnya dikembalikan, aku bisa memaafkanmu. Sayang, aku akan menulisnya sekarang. Tapi sayang, nanti petugas hukum setelah mendengar kata-kata Fang Xiaoqi, akan menangkapku. Kamu harus membela aku, ya. Baik. Nona Song, bukti di pihak kami sudah terkumpul hampir semua. Di pihakmu, kata-kata Fang Xiaoqi semuanya palsu. Ucapannya tidak bisa dijadikan bukti. Hi Song, kata-kata Fang Xiaoqi memang tidak berarti apa-apa, tapi semua ini adalah pengakuanmu sendiri. Ini adalah bukti yang nyata. Sayang, kamu sedang bicara apa? Diam. Aku tidak ingin mendengar dua kata itu dari mulutmu. Kalian berdua, sekarang saksi dan bukti sudah lengkap, bisa bawa dia pergi. Song Wan Yi, kamu sedang menjebakku, ya? Semua ini adalah rencanamu. Memang iya, lalu? Kamu berani melakukannya, kenapa sekarang tidak berani mengakui? Sekarang buktinya sudah jelas, kamu akan menghabiskan waktumu di penjara. Tidak, sayang, kalau aku di penjara, kamu bagaimana?
Kalau aku di penjara, Bei Bei tidak akan punya ayah. Ini tidak perlu kamu khawatirkan. Surat perceraian, Song Wanin, aku masih punya bukti lain. Bukti bahwa Fang Xiaoqi yang membakar. anakku, anak kandungku. Mama, Bei Bei, maafkan Mama. Tidak bisa melindungimu. Mama, jangan menangis. Dokter Zhang sudah menceritakan semuanya. Kepada aku dan Lele. Bei Bei tidak apa-apa. Tahu bahwa Mama adalah mama kandung Bei Bei. Bei Bei sangat senang. Bei Bei adalah anak yang sangat baik. Aku sangat senang bisa menjadi Mama Bei Bei. Bibi Song, maafkan aku. Mama, adik Lele juga tidak bermaksud buruk. Mama tahu. Aku tidak menyalahkanmu, dan kamu juga tahu. Aku mengirim ibumu ke penjara, aku. Bibi Song, menjadi orang harus berani bertanggung jawab. Ayah dan kakak Xiaoqi sudah berbuat salah. Menyakiti kamu. Harus membayar harganya. Lele tidak menyalahkanmu. Perlu aku dan kakak Bei Bei untuk menjadi saksi, kan? Ini tidak ada hubungannya dengan kalian berdua, anak-anak. Aku, Tidak, Bibi Song, aku ingin membantumu. Aku bersedia menjadi saksi, Bibi Song. Ini yang aku ambil sebelumnya. Dari kamar kakak Xiaoqi. Aku lihat dia sangat menyayangi ponsel ini, jadi aku mengambilnya diam-diam. Aku tidak tahu apakah isinya bisa membantumu. Lele, anak yang tahu kesalahan dan mau memperbaiki diri tetap anak baik. Lele, lelah ya? Kita istirahat dulu, ya? Bei Bei, kamu juga lelah kan? Ibu akan belikan kalian makanan enak. Baik, Ibu. Aku tunggu Ibu pulang. Fang Xiaoqi, bagaimana bisa aku menemukan? Parang Supernal sudah memberikan tubuhmu padaku, tapi hatimu masih memikirkan si tampan itu, ya? Aku tidak. Sudah, jangan pura-pura. Kau ini cantik. Meski hati busuk, tapi wajahmu. Kakap Minawan. Apa yang kau mau lakukan? Berani melawan? Hari ini aku akan memberitahumu. Aku melihat si tampan His Hisong hari ini. Jangan berpikir macam-macam. Aku lihat si wanita bodoh itu. Agak tertarik pada His Hisong. Kau bentuk Jia. Maksudmu? Si wanita bodoh itu punya banyak uang. Kalau dia bisa jadian dengan His Hisong, nanti kau muncul dan menggoda His Hisong. Uang itu akan masuk ke kantong kita. Kau. Aku sudah punya rencana. Besok kau ke rumah si wanita bodoh itu. Jadi tukang bersih-bersih, sembunyi-sembunyi nyalakan api. Aku akan mengurung si wanita bodoh itu. Dan mengarahkan His Hisong untuk menyelamatkannya. His Hisong tidak akan menolak, karena dia juga cinta uang. Sekarang aku tahu, kenapa kebakaran waktu itu begitu mencurigakan. 5 karyawan grup Song tewas dalam kebakaran itu. Hingga merusak citra grup Song. Ternyata, Liu Sanzuang dan Fang Xiaoqi adalah dalam dibalik semua ini. Tunggu sampai aku serahkan bukti-bukti ini ke pihak berwajib. Fang Xiaoqi, kita akan menyelesaikan semua masalah ini sekaligus. Bei. Bei, Lele, kalian di mana? Ada apa? Dokter Zhang, apakah rumah sakit mengganti tempat tidur untuk anak-anak? Kenapa masih ada darah di sini? Nona Song, jangan panik. Kami akan segera memeriksa rekaman CCTV. Tenang saja. Anak-anak tidak akan hilang. Ayo, cepat pergi. Mungkin kedua anak ini diam-diam kabur. Berikan padaku. Siapa dia? Orang ini berjalan dengan kaki kanan sedikit pincang. Aku yakin. Ini bukan karyawan rumah sakit kami. Pasti dia yang membawa Bei Bei dan Lele. Cepat cari cara untuk menemukan orang ini, aku mohon. Nona Song, tenang dulu. Sekarang kita harus melapor ke polisi. Kami juga akan membantu sepenuhnya. Song Wanin, dengarkan baik-baik. Jika ingin anakmu selamat, bawa Fang Xiaoqi ke sini. Fang Xiaoqi sudah ditangkap petugas. Apa hubungannya denganku? Apa hubungannya dengan kedua anak ini? Jangan pikir aku tidak tahu kau yang memasukkan anakku dan menantuku ke penjara. Jika ingin kedua anak ini selamat, tukar dengan nyawa anakku dan menantuku. Dan jangan laporkan ke polisi, atau aku akan membuat kedua anak kecil ini membayar nyawanya. Aku membawa Fang Xiaoqi dan His Hisong. Buka pintunya. Baiklah kalau begitu. Pria itu, minggir. Sekarang semuanya adalah orangmu. Bisakah aku melihat anak-anakku? Aku yakin kau tidak bisa berbuat banyak.
Ikut aku. Lele, Bebe, ibu sudah datang. Sudah aman sekarang. Cantik, kau menipuku. Dengan orang sepertimu, harus pakai cara. Kau menyakiti anak-anakku, masih mengharapkan perlakuan baik dariku? Kau orang baik, kau menyakiti anakku, aku tidak akan berhenti sampai di sini. Fang Xiaoqi, perbuatanmu sendiri yang membawa celaka. Jika ada keluhan, langsung sampaikan pada mereka berdua. Terima kasih banyak. Tanpa kalian, aku tidak bisa menyelamatkan anak-anakku dengan lancar. Ini tugas kami. Nona Song, tidak perlu sungkan. Kalau begitu kami bawa mereka pergi. Mereka akan mendapat hukuman yang setimpal. Terima kasih. Bebe, Lele, ini ibu. Makan ibu, makan ibu, makan ibu. Tidak bisa melindungi kalian, tapi sekarang sudah semuanya berakhir. Ayo pulang dengan ibu, ya. Bibi Song aku. Adik bodoh, panggil ibu. Iya. Ayo, pulang sama ibu.